selesai. Gimana nih kabarnya teman-teman Yoters pada sore hari ini? Tentu semangat dan antusias kan mengikuti webinar kita pada sore ini. Terima kasih juga sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman Yoters yang hadir pada sore hari ini untuk mengikuti webinar kita dengan judul How to Optimize LinkedIn to Build Up Career Opportunities. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jika sudah kenal saya, maka sayangilah saya. Canda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jeffrey Saputra, Vice Director PJA Yacht Solo. Dan juga, saya nih yang akan memandu acara kita sore ini dari awal hingga akhir. Jadi, jangan bosan ya sama saya. Dan sedikit informasi nih, untuk teman-teman Yachters yang hadir, jika ingin berdonasi, boleh banget nih mendonasikan sebagian hartanya melalui link yang akan di-share melalui room chat. Nantinya donasi tersebut akan kami sumbangkan kepada panti-panti asuhan yang ada di Solo. Acara kita juga tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sponsor dari Inas Kosmetik dan Memo Zoom. Sebelum memasuki acara inti, izinkanlah saya membacakan rundown pada acara sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung pada saat ini. Dilanjutkan dengan pemutaran video dari Inas Kosmetik, kemudian presentasi dari Inas Kosmetik. Dilanjutkan dengan acara pembacaan CV oleh moderator, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh pembicara, kemudian sesi Q&A, dokumentasi, penutupan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu pemutaran video dari Inas Kosmetik. Kepada operator, dipersilahkan. Mau tahu rahasia wajah cantikku? Lustrous Press Powder, bedak halus yang kaya nutrisi, membuat wajahku jadi lembut alami. Dengan warna-warna pilihan, mengandung UV protection, dan membuatku tampil cantik sepanjang hari. Lustrous Press Powder, Inas 900. Selain video keren tadi, masih ada nih informasi menarik yang akan disampaikan dari kakak-kakak Inas Kosmetik nih. Jadi teman-teman mohon simak ya informasi yang akan disampaikan oleh kakak-kakak Inas Kosmetik nih. Kepada kakak dari Inas Kosmetik, dipersilahkan nih memberikan informasi menariknya. Mohon maaf sebelumnya mungkin ada kendala sebentar dari kakak-kakak Inas Kosmetiknya. Jadi kita lanjutin aja ya ke acara selanjutnya nih. Nah, sebelum kita lanjut ke materi nih, saya ingin berbincang sebentar nih dengan teman-teman Yoters yang hadir pada hari ini nih. Boleh dong saya tanya-tanya nih kepada teman Yoters, salah satunya kepada Saudara Bagus Sabto nih. Saya boleh pertanyaan sebentar nih? Halo, orangnya hadir? Iya, Kak. Halo. Wah, keren banget. Boleh nih saya bertanya sedikit kan? Oke, tentu, Kak. Mohon maaf, ini nggak bisa on cam dulu ya, Kak. Mohon maaf. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak diwajibkan on cam juga kok. Nah, saya ingin bertanya nih,
Apa sih motivasi Mas Sabto untuk mengikuti webinar kita pada sore hari ini? Boleh nih spill sebentar nih sedikit-sedikit. Oke, terima kasih ya Kak udah milih saya buat jawab. Eh, aku join di webinar yang bertemakan LinkedIn ini karena yang pertama sebelumnya nih aku juga udah punya akun LinkedIn dan aku tuh bingung cara mau mengimprove akunku tuh menjadi lebih menarik dan kedepannya saat aku udah lulus biar bisa dilirik oleh perusahaan-perusahaan dan juga para eh, komunitas-komunitas gitu biar diliriknya menjadi menarik gitu dengan cara ikut webinar ini. Selain itu aku juga pengen dapat insight cara membuat LinkedIn kita itu menjadi lebih rapi, terus isi kontennya itu sangat eh, bermanfaat terutama untuk bagi para perusahaan-perusahaan nanti. Dan seperti itu aja sih Kak. Wah, keren banget ya motivasinya untuk mengikuti webinar kita pada sore hari ini. Tepuk tangan dulu dong. Oke, thank you Kak. Ya, terima kasih ya udah mau bersharing-sharing sebentar. Nah, mungkin bukan hanya Mas Sabto nih yang memiliki motivasi untuk mengikuti webinar kita pada sore hari ini. Tentunya teman-teman Newters yang lain juga pasti nih antusias dan semangat nih untuk mengikuti webinar kita pada sore hari ini. Dan juga teman-teman Newters nih pasti bertanya-tanya nih, apa sih LinkedIn itu, gimana sih cara buatnya, manfaatnya apa, bagaimana melakukan personal branding melalui LinkedIn. Terutama buat para fresh graduate nih yang akan memasukkan dunia pekerjaan. Nah, untuk masuk ke dunia pekerjaan bisa nih melalui LinkedIn dengan cara mempercantik LinkedIn-nya agar bisa dilirik oleh HR company. Tanpa berlama-lama lagi, tenang saja teman-teman Yoters, semua pertanyaan itu akan terjawab nih oleh speaker kita yang keren dan ahli di bidangnya pada sore hari ini. Mari langsung saja kita sapa Kak Farah Alika. Selamat sore, Kak. Sore. Gimana nih kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik, masih puasa. Wah, alhamdulillah ya, semoga sehat selalu ya, Kak. Iya, iya. Gimana nih, Kak? Udah semangat dan siap dong untuk memberi materi kepada teman-teman kita sore ini? Alhamdulillah siap. Wah, ini speaker kita udah sangat semangat nih untuk memberikan materi kepada teman-teman. Tentunya teman-teman juga harus semangat dong mengikuti acara kita pada sore hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi nih, saya ingin menceritakan sedikit nih mengenai speaker kita pada sore hari ini. Kak Farah Alika ini 7 years as professional in the talent acquisition or recruiting, mostly in the tech startup of industry, leading amazing team of recruiters in one of unicorns, and mom of one lovely boy. Wah, keren banget ya pembicara kita pada sore ini. Selain menjadi seorang ibu, beliau juga sudah ahli nih di bidangnya yaitu recruiting dan startup. Mungkin tanpa memperlama waktu lagi dan tanpa membuat teman-teman Newters penasaran lagi tentang apa itu LinkedIn, marilah kita langsung ke materi nih. Dan juga teman-teman Newters boleh nih mencatat materinya soalnya karena sangat penting nih materi yang akan disampaikan. Kepada Kak Farah Alika, dipersilakan Kak. Oke, halo, selamat sore, salam kenal ya. Namaku Farah, panggilannya Farah juga. Ini aku sengaja share screen-nya aku sendiri biar nggak ngerepotin panitia. Jadi nanti biar lebih fleksibel lah ketika pengen next atau balik lagi. Oke, mungkin aku mulai aja ya. Oke, udah kelihatan? Udah kelihatan ya, Jeffrey? Sudah, Kak. Sudah. Oke, sip. Jadi aku sengaja background ini cukup colorful biar kita semangat lagi puasa. Ditanya aus apa enggak, jujur aku juga aus karena ini my first webinar lagi puasa gitu. Jadi sebelum puasa memang aku juga cukup aktif karena apa ya? Aku ngerasa ini sebagai salah satu giving back lah to the community selagi karena kan kayak apalagi lagi puasa ya. Jadi harapannya semoga ini jadi ladang pahala buat teman-teman yang lagi cari informasi dan belajar dan aku juga dapat pahala
Kayak gitu. Jadi tema kali ini memang gimana sih kita optimize LinkedIn profile dan juga nantinya bakalan dapat pekerjaan dari sana. Gitu. Mungkin dimulai dari aku kenalan dulu kali ya diri aku. Nah, tadi yang sempat udah dijelasin sama Jeffrey juga, memang karirku memang di rekrutmen atau talent acquisition lah gitu. Rekrutmen sama talent acquisition tuh sama gitu. Dulu pertama kali background aku itu bukan di psikologi. Background aku tuh aku dulu di London School Public Relations, jurusannya Mass Communication. Jadi dulu aku tuh belajarnya lebih ke kayak jadi anchor di TV, terus bikin berita, terus belajar radio juga. Jadi emang lebih ke mass communication lah gitu. Cuman karena emang basicnya ini di communication dan saat itu aku sempat di approach atau sempat ditawarin kerjaan gitu ya sama headhunter gitu. Nah headhunter ini tuh sama-sama rekrutmen, cuman bedanya kayak contohnya nih ada headhunter A, dia kerjasama sama company B. Nah company B ini ngasih nih beberapa istilahnya job requisition lah, kayak disuruh minta bantuan nih dari headhunter, minta tolong bantuin gue ya cariin misalkan head of marketing atau head of sales misalkan kayak gitu. Nah aku tuh suka jadi dulu aku juga clueless sama sekali, namanya fresh graduate masih nggak tahu apa-apa, so it is normal untuk apa ya, masih belum aware dan juga ngerti tentang banyak industri, banyak posisi. Tapi yang paling penting saat itu aku ngerasa never stop learning dan juga never underestimate yourself juga. Jadi acknowledge aja kalau kita memang sekarang pengen tahu apa dan masih ada gap, masih belum tahu, that's okay. Yang the most important thing kita pengen cari tahu gitu sih. Nah, mungkin kalau dulu banyak orang yang ngerasa kayak rekrutmen ini kan termasuk dari HRD gitu ya. HRD itu kan kelihatannya kayak kerjanya itu ngapain sih gitu, karena dulu mungkin juga apa ya, kalau kita cari kerja tuh kesannya perusahaan di sini dan juga yang cari kerja tuh di sini gitu loh. Nah cuman selama aku 7 tahun di sini, aku tuh merasa I wanna be a part of changing the mindset gitu, yang aku pengen sama-sama company di sini cari orang dan juga job seeker juga di sini gitu, karena aku ngerasa kayak mau company itu sebagus apapun, kalau mereka nggak ada orang yang pengen join ke sana, ya udah nggak, istilahnya apa ya, mau bisnis sebagus apapun, nggak akan ada orang yang ngejalanin kan, gitu. Jadi people is the key of organization lah, kayak gitu. Jadi kenapa aku pengen ngomong ini juga di awal, pengen sharing the mindset kalau nggak perlu takut tentang apa, mungkin bukan takut ya, tapi kayak mindset yang udah kayak aduh kalau gue jadi job seeker gue harus nurut sama perusahaan gitu. Benar sih harus nurut, cuman sesimpel kayak misalkan gini, kalau zaman dulu misalkan aku gitu ya nyari kerja tuh aku bahkan nggak bisa milih waktu pada saat interview gitu, kayak bener-bener one way dibilang Farah nanti kamu interview hari segini jam segini ya, padahal tuh aku pengen bilang kayak gue nggak bisa gitu, cuman kayak nggak dikasih room gitu untuk kayak gitu. Cuman bagi aku kayak sesimpel kayak human touch itu adalah kasih tahu misalkan nama kandidatnya Edwin gitu ya, kayak Edwin jadwal interview kamu segini, jamnya segini, kamu bisa apa enggak? Kalau nggak bisa tolong kasih tahu aku, nanti aku coba cek lagi jadwal yang lain gitu. Nah hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya ngebuat job seeker juga ngerasa tuh seneng gitu loh, kayak oh ternyata walaupun gue belum masuk di company tersebut, mereka juga ngelihat gue kayak basically as a human lah gitu, bukan karena lo job seeker kayak gitu. Jadi makanya hal-hal kayak gitu tuh yang ngebuat aku semangat untuk bisa selama 7 tahun ditanya pernah bosan apa enggak, mungkin bukan bosan jawabannya tapi capek gitu ya, pastilah at some point aku udah capek, cuman aku nggak pernah ngerasa yang kayak bosen gitu. Jadi keren banget ya. Iya, alhamdulillah aku nggak ngerasa kayak gitu, tapi kalau misalkan nanti ada di satu sisi yang bosen, sebenarnya itu wajar kok. Yang penting tinggal dicari lagi kayak ini bosannya tuh kenapa gitu. Introspeksi gitu ya enggak? Benar. Ya, I think that's all about me. Nanti kalau kita mau ngobrol-ngobrol di sini juga boleh. Biasanya kalau mau tanya pertanyaan nanti bakalan di chat atau raise hand atau gimana, Jeff? Nanti ada sesi Q&A sendiri Kak, bisa lewat chat atau raise hand. Oke, sip. Oke, next-nya mungkin introduction gini kali ya. As we all know lah, COVID-19 ini has been with us for 2 years gitu, dan sedikit cerita itu di tahun 2020 itu
di bulan Februari aku melahirkan dan udah punya plan tuh banyak kayak habis lahiran mau ini mau itu ternyata COVID nggak bisa kemana-mana dan akhirnya semua orang mostly company itu kerja dari rumah kayak gitu walaupun ada yang kerja di kantor atau shifting kayak gitu but anyways yang aku pengen share di sini adalah lebih ke impact-nya kali ya gitu impact COVID tuh tahun 2020 menurutku apa ya mungkin bagi company dan juga employee itu it was the worst atau it was the lowest moments of everyone gitu even entrepreneur juga gitu karena banyak di sini nih yang aku bilang kayak ini worldwide coverage I personally ngelihat ini bukan politics whatsoever gitu ya this is real jadi we should take it seriously dan juga di sebelah kanan ini millions worker got laid off gitu dalam artian apa ya aku sebagai employee as a human being dan juga seseorang yang adanya di HR gitu aku sedih banget sebenarnya ngelihat banyak orang yang kena laid off dan juga terutama yang aku kenal gitu dan aku tahu dia misalkan seorang ibu atau kepala rumah tangga atau intinya dia punya istilahnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya lah gitu itu pasti sedih banget kan ya kayak gitu jadi apa ya makanya dari hal-hal kayak gini tuh aku pengen sharing kalau LinkedIn nih something yang apa ya bisa membuat kita tuh bangkit lah gitu dari sesuatu keterpurukan entah kita kemarin kena laid off atau kita harusnya kemarin dapat pekerjaan tapi karena posisinya ini jadinya dihilangin atau nggak prioritas jadinya nggak jadi join misalkan gitu jadi I hope LinkedIn ini bisa menjadi apa ya source of positif juga ketika kita lagi mencari pekerjaan kayak gitu. Amin. Mungkin bagi yang belum tahu LinkedIn itu apa, mungkin disclaimer dulu ya. Ini aku bukan sales LinkedIn. Jadi aku kenal sama teman-temanku yang di LinkedIn karena kan mereka ngebantuin apa namanya para company juga yang punya account LinkedIn gitu ya. Cuman ini basically aku sharing pengalaman ya, bukan karena kayak di endorse atau apa gitu sama LinkedIn. Iya. Dan membagi ilmu kan Kak. Benar. Iya, jadi LinkedIn itu in my opinion itu professional networking, digital CV, personal branding, job search dan juga company branding. Gitu. Jadi sebenarnya ini artinya cukup straightforward sih masing-masing ya. Mungkin yang aku lebih emphasize itu di sini sebenarnya semua ini nanti bakalan apa ya? Mencakup dari yang akan kita bahas sih. Gitu. Nah, sorry, ini tadi ketukar. Jadi di sini aku pengen kasih ada main topic and case study lah. Di sini maksudnya adalah pengen bedah LinkedIn profile aku kebetulan kan, dan juga kayak se-powerful apa sih LinkedIn untuk aku as a recruiter dan juga untuk kalian as a job seeker gitu. Nah, keren banget ya Kak. Nah, jadi gini, ini contoh dashboard gitu ya, dashboard LinkedIn Recruiter. LinkedIn Recruiter itu adalah artinya apa ya? Aku punya account yang aku bisa approach semua orang yang ada di dunia gitu dan memang ini not for everyone lah dalam artian karena ini sebenarnya untuk company gitu jadi LinkedIn kerjasama sama Bukalapak kantorku yang sekarang untuk punya account ini dan ada beberapa account lah yang bisa akses salah satunya aku dan sepowerful apa LinkedIn Recruiter ini aku bisa kontak gitu ya semua orang di LinkedIn semua orang di dunia yang punya LinkedIn gitu kayak aku mau approach orang contohnya nih ya ini aku tutup lah nama panjangnya jadi ini adalah chat aku ke Desi inilah gitu saat itu kalau kamu lihat nih di sini di sebelah fotonya Desi ini dia saat itu senior product manager di Amazon.com tahu lah ya Amazon gitu Amazon kayak Bukalapak kan udah worldwide iya udah worldwide semua iya gitu terus juga dia di situ nyebutin dia MBA dari Wharton School itu top number 1 for business school gitu terus sebelahnya lagi dia nulis manajemen consultant gitu manajemen consultant yang ada untuk di Southeast Asia gitu jadi dari sini tuh sebenarnya kelihatan ya kalau apa ya personal brandingnya si Desi ini tuh dia pengen nunjukin nih kalau who am I gitu loh who am I-nya
sekarang pekerjaan gue ini, dulu gue pernah sekolah di sini, kayak gitu kan. Jadi tuh kayak itu personal brandingnya tuh dapat banget sesuai sama di sini nih yang aku bilang, kayak gitu. Nah dari personal branding dia itu yang menurut aku sesuai sama apa yang aku cari, akhirnya aku kontak dia nih, gitu. Aku kontak dia nih yang kayak Hi Desi, hope you are well. I'm Farah, bla 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 bla. Terus aku kebetulan memang udah tahu dia udah lama gitu dari zaman aku di company yang aku dulu gitu. Terus karena ini posisinya dia memang lagi di Amerika gitu ya. Makanya aku bilang kayak I'm not sure kalau kamu pengen pulang ke Indonesia atau enggak, tapi aku pengen coba jelasin nih Bukalapak apa, terus posisi yang aku cari apa, kayak gitu. And you know what? Habis itu dia nggak balas aku, gitu. Dia nggak balas aku, dia nggak balas aku. Intinya dia bilang dia pengen ngobrol lah sama aku, gitu. Jadi habis itu aku jelasin posisinya apa dan segala macam. But the thing is that dari sisi case tadi ini adalah aku sebagai recruiter punya apa ya? Bukan punya kuasa, apa sih kata lainnya, punya opportunity lah. Aku punya kesempatan untuk bisa networking gitu sama orang-orang yang memang menurutku sesuai sama apa yang aku lagi cari. Gitu ya? Kayak gitu. Nah, itu kan berarti tandanya adalah connection yang terjadi dari company dan juga job seeker. Walaupun di sini sebenarnya jatuhnya tuh dia bukan dia yang cari kerjaan ya, tapi aku yang cari dia gitu. Nah, makanya di sini nih professional networking, digital CV, personal branding itu adalah apa ya, bisa aku bilang LinkedIn tuh peluru kita semua nih gitu untuk showcase. Kalau ditanya harus sombong atau enggak, boleh sombong, cuman ada takaran-takarannya lah gitu. Kalau mau sombong yang memang menurut kita sesuai sama kerjaan kita nggak apa-apa. Misalkan kita menang olimpiade apa gitu, itu boleh banget kayak gitu. Jadi makanya walaupun Desi tadi ini nggak cari kerja, tapi emang proactively aku nih yang cari tahu profil-profil apa aja yang bagus, yang sesuai sama aku, makanya aku bisa connect sama dia. And akhirnya dia sekarang udah kerja di Bukalapak selama 2 tahun gitu, sambil masih berjalan, kayak gitu sih. Jadi apa ya, dari satu chat ini tuh impact-nya bisa besar banget, dan ini tuh karena LinkedIn gitu loh. Dan LinkedIn ini bisa powerful tergantung dari yang punya account gitu kan, gimana cara dia nulisnya gitu. Jadi nanti kita belajar di situ juga. Nah, kalau yang ini dari sisi job seeker gitu. Jadi kan tadi aku yang approach orang lain. Kalau yang ini gantian, aku yang di approach gitu. Jadi as a job seeker boleh banget kamu juga approach orang-orang yang title-nya recruiter gitu ya. Title recruiter di sini kan dia bilang nih, dia menjelaskan kayak dia lagi mencari kerjaan lah, intinya kayak gitu. Nah, aku sebagai recruiter, masalah nanti dia keterima atau enggak, aku biasanya bales sih gitu. Aku biasanya bales bilang kayak, hey, thank you for having interest in joining us. Terus aku minta CV-nya lah, kayak gitu. Jadi intinya dari sini adalah as a job seeker, kamu boleh banget kok untuk bisa coba connect gitu ya, atau membuat networking dengan recruiter-recruiter yang menurut kamu tuh sesuai gitu. Misalkan kamu pengen kemana nih? Misalkan pengen ke Unilever atau ke FMCG lainnya atau company apalah lainnya. Terus kamu bisa cari tuh di kolom search-nya LinkedIn, kamu cari misalkan recruiter Unilever, misalkan gitu. Misalkan ada namanya Farah, terus kamu add, terus di situ kamu juga bisa kasih message gitu kayak gini, kayak gitu sih. Jadi masalah nanti dibalas apa enggak usah khawatir. Yang penting coba aja dulu. Jadi yang penting coba dulu. Benar. Jadi maksudku nggak perlu takut, nggak perlu ngerasa yang kayak malu-malu. Justru dengan kayak gitu, aku melihat orang ini gitu ya, aku ngerasa oh ini orang memang serius mencari kerja dari Singapura, dia mau ke Jakarta dan juga dia aktif gitu kan, nggak cuma nungguin di approach kayak gitu. Jadi dua case tadi ini tuh aku ngerasa it's very powerful, dua sisi ya, dari company dan juga dari job seeker gitu. So hopefully jelas ya dua case tadi gitu sih. Terus nah selanjutnya now let's get down to it gitu, kayak gimana sih kita bikin LinkedIn profile gitu. Ini kebetulan pakai punya aku dulu ya, karena kan aku nggak enak kalau pakai contohin orang lain kayak gitu. Jadi nanti kita akan modelnya dari paling atas LinkedIn ke paling bawah gitu. Jadi
Di sini ada background di sini aku tulis LinkedIn Power Profile 2018 gitu. Ini memang karena kebetulan alhamdulillah kemarin aku dapat award dari LinkedIn dan aku taruh ini gitu. Kenapa aku taruh? Tadinya aku sempat mikir, aduh, gue kelihatan sombong gak ya gitu. Cuman karena ini memang award yang bergengsi gitu ya, aku merasa bersyukur dan juga bangga kayak gitu. Jadi harapannya orang melihat bukan karena mau pamer, tapi emang ini tempatnya lah gitu. Mungkin kalau aku taruh di Facebook nggak boleh gitu, karena kan itu account pribadi ya. Cuman menurutku kurang pas kayak gitu. Kalau save di Instagram, di Facebook mungkin lebih ke kayak aku foto sama apa namanya pialanya, misalkan kayak gitu. Jadi menurutku kalau misalkan belum ada award bisa leave it blank aja sih. Ini sebenarnya it doesn't matter, lebih ke estetika aja kali ya gitu. Nah, terus profile picture, profile picture jujur aku baru pakai kerudung itu 3 tahun lalu. Jadi selama aku umur 24 tahun itu aku belum berhijab, dan dulu aku tipe yang kayak apa ya, foto banyak lah, foto banyak. Cuman semenjak ada kerudung tuh jadi lebih hati-hati ya. Kalau aku gitu, aku jadi lebih hati-hati dalam berfoto. Terus juga jadi yang kayak lebih males gitu. Dan sampai akhirnya mikir, aduh gue pakai foto apa gitu kan. Nah kebetulan, nah di sini. Jadi yang sebelah kiri ini foto original. Foto original ini tuh diambil aku lagi dandan. Bisa dibilang dandan full banget nih, beda lah sama sekarang gitu ya. Dan ini kenapa dandan? Karena aku lagi ini foto pertama aku dandan pol nikahan kakak suku aku gitu. Dan aku merasa udah deh gue coba foto yang background-nya nih kayak gini juga nih gitu. Jadi nggak terlalu kayak selfie atau apa gitu kan. Nah terus aku mikir lagi, aduh kayaknya ini terlalu dandan deh. Biar nggak terlalu dandan gue black and white-in aja deh kayak gitu. Jadi menurutku tuh di sini kreativitas tuh penting banget juga. Bukan berarti foto selfie tuh menentukan kayak kamu nggak di-approach ya, tapi mungkin lebih ke positioning foto kamu gitu. Kalau misalkan kamu taruh foto selfie di Instagram, di another platform, that's okay lah. Cuman kalau di sini diusahakan kalau emang mau selfie misalkan di webcam gitu ya, kayak sekarang aku kayak gini, saya bisa-bisa aja kan. Yang penting kayak nggak kelihatan banget lah aku foto gitu. Misalkan kayak gini itu nggak apa-apa. Nah aku makanya ngambil kayak gini dan aku black and white-in, harapannya tuh nggak kelihatan makeup banget lah. Dan aku black and white-in biar nggak kelihatan yang lain-lain nih, dan lebih kelihatan somehow. Kalau menurut aku ya, foto kanan dan kiri, foto kiri dan kanan tuh vibe-nya tuh beda banget. Yang kiri kayak emang aku mau antara mau kondangan, dan yang kanan tuh somehow bisa lebih yang kayak apa ya, kayak punya wibawa, mature yang kayak gitu-gitu lah, lebih formal lah kayak gitu. Jadi opini aku kayak gitu, makanya aku edit kayak gitu. Terus di sini ada nama entitle as usual. Nah untuk nama mungkin ini kelihatannya simple, tapi karena LinkedIn ini semuanya based on search gitu ya, search bar yang tadi di kiri atas di sini nih, salah. Mana ya? Ya pokoknya ada search lah di atas. Kalau misalkan nama kamu nih kepanjangan misalkan gitu ya, memang sebaiknya nggak nulis semuanya gitu. Misalkan kayak Farah Alika, terus ada Fatah Putri segala macem gitu. Mungkin bisa kamu taruh ada disingkat gitu, misalkan Farah Alika F, P. Cuman saranku nama yang memang istilahnya yang common kamu dipanggil gitu. Kalau aku kebetulan memang aku ada nama belakang lagi, nama family aku namanya Fatah gitu, Farah Alika Fatah. Cuman aku ngerasa Fatah ini nggak perlu aku taruh di LinkedIn karena nggak ada yang kenal juga gitu, karena orang-orang kenalnya Farah Alika kayak gitu. Jadi jangan sampai kamu singkatnya itu nama yang kalau aku misalkan F Alika atau Farah terus A kayak gitu kan. Jadi itu penting banget juga dalam pencarian kita di LinkedIn kayak gitu. Terus location juga. Misalkan nih apa ya, misalkan kamu memang domisilinya sekarang di Solo gitu, menurutku sebaiknya memang taruhnya di Solo, jangan karena ngerasa kayak oh gue cari kerjaan di Jakarta terus gue nulisnya di Jakarta gitu. Itu bakalan jadi misleading information gitu, bakalan karena gini, di LinkedIn itu ada bisa search misalkan nih aku nyari marketing manager, terus berapa tahun pengalaman dan lokasi juga.
kayak gitu. Jadi lokasi ini penting untuk kalian taruh sesuai sama domisili kalian. Karena kalau kalian taruhnya Jakarta, terus sebenarnya aku cari misalkan sales manager untuk di Solo, aku udah masukin nih location-nya di Solo. Nah, profil kalian tuh nggak bakal muncul kayak gitu. Jadi makanya menurutku just put it honest aja sih gitu. Karena bukan berarti nih, misalkan aku cari sales manager di Jakarta, terus aku ngelihat nih profil kamu cocok dan kamu di Solo, bukan berarti aku nggak pengen approach, justru aku penasaran gitu, pengen bilang kayak, kamu mau nggak pindah ke Jakarta, aku punya posisi ini, kayak gitu. Jadi makanya menurutku nggak perlu khawatir tentang yang kayak gitu-gitu sih, malah nanti jadinya misleading information, gitu. Nah, terus yang ini di bawahnya LinkedIn itu juga ada about ini sama sih yang kayak aku tulis di atas pertama kali ya tadi pas introduction. Just to be clear aja, sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sih, gitu. Lebih ke kayak emang kita tuh mau dilihatnya kayak gimana sih orangnya, gitu. Kalau di sini itu kan aku sengaja nulisnya kayak pertama aku ngejelasin kerjaan aku gimana, terus kenapa aku suka kerjaan aku, dan juga aku ngapain sih di luar kerjaan, kayak gitu. Dan di bawah ini ada aku receive awards apa aja, kayak gitu. Jadi emang aku pengen orang tuh ngelihat pas baca ini kayak this is the kind of personality yang pengen aku tunjukin ke orang-orang, kayak gitu. Nanti mungkin kalian bisa punya opini sendiri ya. Kalau aku sih sebenarnya sengaja menulis kayak gini, aku pengen yang atas itu formal, dan yang bawah aku juga pengen nunjukin sisi di luar kerjaan tuh gue ngapain, kayak gitu sih. Dan yang award itu nggak harus sih, itu kebetulan aja ada, kayak gitu. Nah, ini featured yang tadi aku bilang aku ada beberapa award, jadi dimasukin gitu link-linknya. Jadi orang-orang kalau yang nggak tahu nih, misalkan kalian belum aware apa sih LinkedIn Power Profile gitu. Jadi nanti kalian kalau buka LinkedIn aku bisa buka nih link-link tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kalian aku belum punya award Kak, misalkan aku mau nulis apa, aku mau attach apa gitu. Nggak harus, cuman kalau kamu punya CV yang kamu pengen masukin, itu juga bisa di situ. Gitu. Nah, ini kita masuk ke ini ya, by the way yang ini bukan punya aku. Ini punya suami aku. Aku udah izin sama dia. Yang ini kita masuk ke bagian pekerjaan gitu ya, working experience lah gitu. Nah, si working experience ini kalau kita lihat di paling kirinya itu kan ada lambang kita kerja di mana, kantornya gitu. Nah, ini kita masukin Gojek, nanti akan keluar sendiri lambangnya Gojek gitu. Dan misalkan nih di sini kan contohnya 1 tahun 7 bulan. Nah, selama 1 tahun 7 bulan ini jadi di sebelah kiri kalau kamu lihat ada tanda garis kayak gini, itu tandanya tuh kalau kita punya beberapa posisi di company tersebut gitu. Jadi kan kalau kamu lihat di sini ada senior UX writer, terus ada UX writing manager gitu. Jadi kasarannya tuh kayak orang ini masuk di Gojek as senior UX writer dari bulan kapan ke kapan, kerjaannya dia ngapain aja, dan setelah itu dia punya career progression, istilahnya promotion gitu ya. Entah itu promotion atau pindah posisi itu ke UX writing manager kayak gitu. Jadi yang aku suka banget di sini adalah LinkedIn tuh detail banget gitu loh. Misalkan gini, kalau kamu 3 tahun di company tersebut dan memang setiap tahun itu kamu punya job yang berbeda-beda. Nah, aku tuh sangat-sangat encourage kamu nulisnya tuh beda-beda gitu. Kayak kamu nulisnya dari bulan kapan ke bulan kapan itu kamu kerjaannya ngapain. Bukan yang kayak selama 3 tahun kamu nulis just because karena ada promotion misalkan dari staff ke manager, terus kamu nulis dari awal manager kayak gitu. Sebenarnya memang itu bagus bagi beberapa orang ngelihat ya. Cuman dari recruiter point of view, sebenarnya aku bakalan lebih happy kalau ngeliat profile yang kayak gini. Tandanya dalam kurun waktu 1 tahun 7 bulan nih, dalam 1 tahun pertama dari senior staff, dia dipromot sebagai manajer gitu. Sebenarnya kan kalau kayak gitu bakalan kelihatan kan, daripada yang lo udah 3 tahun di company tersebut, kok lo manajer aja, kenapa lo nggak dipromosi sebagai senior manager, misalkan kayak gitu. Jadi ini tuh penting banget untuk nunjukin kayak kita punya career progression di company tersebut gitu sih. Dan juga penting juga untuk menjelaskan, misalkan nih sekarang belum tentu teman-teman ngerti kan UX writing tuh ngapain kerjaannya
kayak gitu. Kalau recruiter itu kan memang udah jelas kerjaannya kita nyari orang. Nah, kalau UX writing manager ini UX writer lah. Makanya orang ini tuh juga menjelaskan kerjaan dia ngapain gitu. Jadi makanya penting juga untuk kita menjelaskan pekerjaan kita tuh ngapain sih gitu. Terus selanjutnya ada education, ini standar ya, kita masukin sekolah kita apa, dari jurusan apa, dari tahun apa ke tahun apa, kayak gitu. So, itu, dan juga volunteer experience sebenarnya dibilang penting, dibilang nggak penting, penting gitu. Dalam artian, as a fresh graduate sebenarnya aku ngerasa kalau memang kalian banyak organisasi dan ngikutin hal-hal yang lain, menurutku ditaruh aja sih, kayak gitu. Terus ini license and certification, biasanya kan ada juga ya seminar-seminar gitu, itu juga bisa sih. Atau license tuh bisa juga kayak misalkan orang finance gitu ya, orang accounting, atau orang legal gitu. Jadi ini tuh juga recruiter juga melihat lo tuh udah punya license apa aja sih yang mungkin akan membantu pekerjaannya, kayak gitu. Nah, ini yang menarik nih. Yang menarik ini adalah di LinkedIn itu punya recommendations. Yang menurut aku itu kamu bisa minta teman-teman kamu untuk nulis gitu ya. Untuk nulis basically rekomendasi aja sih. Kalau ini kan karena aku udah kerja gitu. Jadi aku dikasih sama 3 orang ini gitu, kayak dikasih tahu nih kayak aku orangnya kayak gimana, kayak gitu. Nah, sesama temen tuh kalian juga boleh misalkan kayak di satu organisasi, misalkan Jeffrey nih pengen direkomend sama Taufik gitu, atau sebaliknya. Nah, kalian tuh bisa saling rekomendasi. Ya namanya rekomendasi pasti dikasih yang bagus-bagus. Cuman menurut saranku yang realistis juga lah gitu. Jangan yang kesannya tuh yang kayak terlalu wah, yang malah yang kayak gitu sih. Jadi menurutku kalau mau kasih rekomendasi yang bagus, of course yang bagus, tapi jangan yang kayak too good to be true lah gitu. Terus selanjutnya ini aku ngambil dari orang lain ya, yang memang ada bisa aku showcase. Contohnya kayak dia nih finalis apa, terus pernah winner apa, pernah misalkan best graduates di kampusnya, terus juga outstanding, terus kebetulan ini juga dia 30 under 30 Forbes Asia, kayak gitu-gitu. Jadi menurutku kalau kalian ada juga, itu bagus banget sih, karena as a recruiter, kalau as a fresh graduate itu, kita juga cari yang kayak high achievers gitu, high achievers dalam artian, apakah misalkan dia not really dari GPA aja ya, tapi kayak activeness misalkan walaupun dia hanya peserta gitu di kompetisi tersebut, sebenarnya kita juga ngelihat hal-hal kayak gitu tuh kayak oh berarti ini orang tuh mempunyai motivasi dari zaman dia kuliah misalkan, kayak gitu-gitu sih. Jadi that kind of thing, small thing tapi penting juga sih untuk kita put note lah gitu. Nah, terus ini interest, ini ada influence, company, group, school. Sebenarnya nggak harus, cuman aku pribadi suka ngeliatin orang, dia tuh kalau aku nih, ini kan punya aku nih, menurut aku influencer yang aku suka adalah si Jeff Weiner. Dia CEO-nya LinkedIn, yang punya LinkedIn. Kasarnya kenapa aku adore dia gitu ya, aku ngerasa dia influencer yang bagus untuk aku, karena kalau dia nggak bikin LinkedIn, gimana kerjaan gue gitu. Jadi sesimpel kayak gitulah. Jadi kalian juga kalau mau taruh ini, make sure taruh juga yang menurutku proper sama yang berhubungan sama pekerjaan lah, kayak gitu. Terus juga ada companies dan segala macam gitu. Nah, so terakhir conclusion dari aku, kadang to start something kita ngerasa yang kayak harus gimana, terus takut profil kita nggak sebagus yang lain, kayak gitu-gitu ya. Cuman menurutku daripada mikirin pusing kayak gitu, just build your LinkedIn profile starting today, habis ini. And then pas lagi nulis pasti kan kayak suka bingung ya, aduh gue nulis apa gitu. Kalau aku sih jujur selama aku nulis itu yang paling penting adalah get to know yourself and write it down gitu. Ketika kamu kayak kan yang paling tahu diri kita sendiri ya. Jadi walaupun aku suka interview orang, aku punya opini aku sendiri, tapi bisa jadi salah gitu menurut orang tersebut. Gitu. Jadi nggak perlu ngerasa kayak takut, apalagi malu untuk nulis, karena you should have proud juga gitu tentang diri kamu, kayak this is who I am and this is
the kind of things yang aku pengen showcase di LinkedIn kayak gitu. Terus terakhir ketika udah jadi nih, jangan lupa juga untuk start to connect with professionals on LinkedIn. It might lead you to your next career journey kayak gitu. Jadi misalnya contohnya di sini kamu pengen add aku, atau yang tadi aku bilang recruiter company apa yang kamu pengen add. Terus juga siapa tahu dari situ benar-benar nggak tahu loh kayak career kamu tuh bisa jadi it will lead to your next career journey gitu sih. Oh capek juga ya, aus. Iya. Nah, terakhir nih sebelum we jump to the Q&A session, aku kemarin sempat kasih heads up juga ke Jeffrey sama Taufik kalau pengen punya surprise untuk teman-teman Yachters nih, apa namanya, coba review LinkedIn profile salah satu panitia gitu. Jadi nanti aku juga bakalan coba kasih honest review gitu ya, yang menurut aku yang bisa diimprove apa, yang udah bagus apa gitu. Soalnya kan kalau tadi mungkin lebih ke kayak contoh yang udah bekerja gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa dapat gambaran dari sesama fresh graduate lah gitu. Tenang Kak, udah disiapin kok sama panitianya. Oke, kalau gitu gantian kamu yang share aja ya. Iya Kak, boleh. Aku matiin video dulu ya bentar. Boleh Kak. Oke, tapi lanjut aja nggak apa-apa. Ya, untuk operator mungkin bisa share screen LinkedIn-nya. Nih, ini adalah LinkedIn salah satu panitia kita yang mau relawan untuk di-review nih, biar LinkedIn-nya makin keren nih di-review sama ahlinya. Wih, oke, anak rocker nih berarti. Impression aku kayak gitu kan, karena kamu apa namanya dari header-nya itu atau background-nya gampang rock, terus juga bilang let's rock gitu, which I think that's okay gitu, kayak apa ya, kalau kamu pengen dikenal kayak gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Oke, nama oke. Central sorry deh, Central Java itu kan pasti banyak kan kotanya. Bisa nulis ini nggak sih, kayak kalau aku kan misalkan kayak Jakarta Indonesia misalkan gitu, itu bisa nggak ya? Lebih spesifikkan lagi ya Kak gitu. Lebih spesifik karena yang tadi aku mention sih, kalau bisa di spesifik. Mungkin operator bisa langsung ngerevisinya gitu kan. Nggak apa-apa kalau repot. Itu tulisannya agak ngeblur, mungkin operator bisa diperbaiki apanya gambarnya. Di aku nggak ngeblur kok. Oh udah. Oke, ke bawah lagi. Nah, mungkin stop dulu. Di sini kan ada what is Eka Ansarul top skill gitu ya. As a friend itu kamu juga bisa bukan as a friend sih, anyone lah. Ketika kita lagi buka LinkedIn profile orang, kita bisa endorse juga nih. Menurut kita tuh top skill-nya Eka ini tuh apa sih? Gitu. Misalkan kamu mau isi fotografi, nanti kamu tinggal klik aja fotografi, terus nanti akan muncul di notification-nya Eka kalau hey Eka, kamu habis di-endorse sama Farah, kamu punya fotografi skill kayak gitu. Jadi itu buat bukan lucu-lucuan sih, kayak aku sih sebenarnya nggak terlalu ngeliatin, cuman kalau memang as a fresh graduate pengen lebih ditonjolin di situ boleh aja. Oke, ke bawah. Nah, ini kan Eka belum ada about tadi ya. Eka belum ada about yang di atas experience. Saranku bisa ditulis ya, karena mungkin gini sih, aku ngerasa working experience memang penting banget untuk aku liatin. Cuman gampangnya tuh about itu kamu bisa showcase apa yang kamu nggak ketulis di experience gitu loh. Karena kan nggak mungkin kamu nulis kenapa kamu, yang tadi aku ya kayak perkenalan diri kamu, kenapa kamu suka pekerjaan kamu, itu kan nggak mungkin kamu tulis di experience. Jadi sebenarnya di luar dari experience yang aku cek, aku tuh lebih pengen ngelihat kayak how you introduce yourself gitu loh. Makanya itu penting banget juga sih menurutku. Jadi nanti bisa coba ditambahin ya about me-nya. Terus experience, oke, student internship.
Oke, kerja praktik di Departemen Garmen 2 3 PT. Oke, terus dimasukin linknya juga. Oke, oke. Iya, ini oke sih, udah jelas ya, maksudnya kayak misalkan nih ada pertanyaan, Kak, gimana kalau aku internship-nya itu di online shop yang company-nya, misalkan nih online shop apa ya, yang udah besar sebenarnya di Instagram gitu ya, cuman dia nggak punya di LinkedIn. Nah, itu nggak apa-apa, kamu tetap nulis aja namanya, tapi nanti di penjelasannya ini kamu ngejelasin kalau ini tuh misalkan dia one of the largest fashion on Instagram, misalkan gitu. Jadi walaupun dia nggak punya istilahnya company-nya registered di LinkedIn gitu ya, kamu bisa tetap jelasin di bagian description-nya sih, gitu. Terus staff media information, Oke, nah mungkin bagian BEM dan yang pekerjaan tadi mungkin bisa ditambahin sedikit kayak pekerjaan kamu tuh bagiannya ngapain sih gitu. Misalkan nih kamu media information, kamu misalkan ada project sama company atau apa nih, misalkan events kayak gini nih misalkan gitu ya. Kayak kamu nulis, misalkan kamu sebagai moderator atau kamu sebagai bagian I don't know, ngapain lah, bagian acara atau apa. Nah, kamu tuh perlu tulis juga kayak project-project apa aja selama kamu di BEM, dan juga karena bisa jadi gini, misalkan aku dulu ikutan Remaja Masjid Cutmutia di Jakarta, dan waktu itu kita punya Ramadan Jazz Festival gitu, yang itu jadi booming banget, bisa undang Malik and Essentials dan yang lain-lain. Dan menurut aku events itu tuh cukup bergengsi gitu, dan mungkin aja ketika aku taruh itu di LinkedIn, ada orang yang melihat terus tahu gitu, yang kayak oh ternyata Farah a part of Ramadan Jazz ya, ternyata tuh memang itu bagus kayak gitu loh. Jadi kita tuh bener-bener kasarnya gini sih, kita tuh bener-bener nggak ada yang tahu. Bisa jadi kebetulan rekruter yang cari kamu tuh punya informasi, kamu kasih mereka informasi yang itu bakalan mendukung gitu, lebih mendukung untuk mereka bisa approach kamu kayak gitu sih. Oke, terus education, virtual engineering. Oke. Terus ke bawah interest. Oke, nah berarti kan kalau dari sini aku punya gambaran kalau kamu proud of your alma mater gitu ya, kamu follow universitas kamu, berarti kamu pengen walaupun kamu udah lulus, kamu tetap pengen tahu ketika ada update dari kampus kamu. Terus nih kamu kayak ada follow juga Industrial Engineering UNS student, berarti kan kamu kayak tahu nih asosiasi-asosiasi apa yang sebenarnya itu mendukung pekerjaan kamu kayak gitu. Jadi aku punya gambaran kalau ini orang tuh, maksudnya Eka ini tuh ternyata dia aktif ya, dia tuh pengen tahu ya hal-hal yang sebenarnya tuh di luar dari pekerjaan, tapi itu jadi kayak komunitas dia, misalkan gitu. Gitu sih. So yeah, I hope Anas review-nya membantu ya. Iya, semoga sangat membantu ini, Kak. Iya, Untuk iya. nge-boost LinkedIn-nya gitu kan, biar makin bagus nih. Iya, udah sih, I think itu. Udah 10 chat aja nih. Udah 10. Nah, ini mungkin buktinya antusias gitu kan, Mbak, untuk ke materinya gitu. Pada godain Kita temennya. digodain. Oke, so next-nya dari aku palingan kalau mau ada Q&A, I'm open sih. Oh, boleh, Kak. Mungkin kita bisa lanjut ke acara selanjutnya ini kan. Setelah materi yang keren-keren banget tadi itu kan. Ini saya mau cerita sedikit nih tentang pendapat saya gitu kan. Saya juga sebagai maba, bukan maba sih, udah semester 2 gitu kan. Ini setelah mendengar materi ini, tertarik banget nih buat personal branding di LinkedIn nih. Biar nanti kalau udah lulus nih, bisa langsung dapat kerja nih, dilirik sama HR-nya kan, bisa banget nih. Jadi saya sudah tertarik nih untuk aktif di kuliah, buat dipajang di LinkedIn saya gitu. Nah, mungkin ini ada sedikit informasi menarik nih. Tadi kan untuk presentasi dari kakak Ines ada kendala kan sebelumnya. Namun supaya tidak ketinggalan informasi penting nih dari kakak Inesnya, kita masukin sesi-sesi informasi menariknya ini di sebelum Q&A-nya ya. Mungkin kepada kakak Inesnya boleh langsung memberi informasi menariknya nih. Dipersilakan, Kak.
Hai, selamat sore semua. Sore, Kak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari tim Ines Kosmetik dalam mensupport acara webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Eka, saya perwakilan dari Ines Kosmetik. Izinkan saya untuk memperkenalkan Ines Kosmetik itu sendiri adalah brand kecantikan yang berasal dari Indonesia, yang berdiri dari tahun 1998 di Kota Malang, Jawa Timur. Ines Kosmetik mempunyai produk perawatan seperti skincare, body care, dan juga dekoratif atau make up. Produk dari Ines Kosmetik sudah terdaftar di Badan POM dan bersertifikat halal. Khusus hari ini kita ada diskon 10% untuk all item produk Ines Kosmetik, itu minimal pembelanjaan 100.000, sudah free ongkir ke seluruh Indonesia. Dan diskon khusus 20% itu untuk produk terbaru kami, yaitu Pure Gentle Makeup Remover. Oke, kalau ada pertanyaan atau ingin konsultasi langsung, bisa hubungi saya. Untuk nomor saya kirim di room chat ya. Dan kalau ada yang berminat secara online, juga bisa download di e-commerce, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, atau di aplikasi My Ines. Di situ ada promo-promo dan produk-produk lainnya. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Terima kasih juga atas informasi yang sangat-sangat menarik ini, Kak. Mungkin bagi teman-teman Yoters yang pengen glow up nih kan, bisa banget nih langsung berkunjung ke toko Ines yang langsung gitu. Biar selama karantina ini bisa glow up di rumah gitu kan. Biar nggak glow down terus. Nah, kita lanjut ke acara berikutnya nih. Mungkin teman-teman Yoters sudah selama pemaparan materi tadi, teman-teman Yoters memiliki pertanyaan yang sangat menggebu-gebu nih untuk ditanyakan. Dan juga memiliki hal yang mengganjal nih di hatinya untuk diutarakan kan. Nah, pada sesi Q&A ini, boleh banget nih teman-teman Yoters mengutarakan apa sih yang mengganjal di hatinya dan apa sih pertanyaan yang ingin ditanyakan itu. Mungkin teman-teman Yoters boleh bertanya melalui room chat atau menggunakan fitur raise hand. Oh, ini udah banyak banget nih yang masuk pertanyaannya. Antusias sekali ya Yoters ini. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan yang pertama dari saudara Irfan Nurdiansah nih. Pertanyaannya, Kak, izin bertanya, organisasi saat kuliah itu dimasukkan lebih baik ke kolom experience atau organization yang baiknya ya? Terima kasih, Kak. Mungkin Kak Farah bisa langsung menjawab. Ya, menurut aku ditaruh dua-duanya karena kepentingannya tuh beda. Kalau yang di organisasi lebih ke list aja gitu. Cuman kalau di experience itu ketika kamu bisa nulis experience kamu selama di organisasi tersebut itu ngapain aja gitu. Makanya tadi aku saranin Eka ya untuk bisa lebih ditulis lagi waktu selama di BEM tersebut ada project apa aja, atau kalau memang belum ada project day to day-nya itu istilahnya apa sih yang kamu contribute di dalam BEM tersebut gitu. Oke Kak, terima kasih. Oke. Wah, keren banget ya jawabannya. Sangat-sangat memberi motivasi dan pengetahuan yang baru nih untuk LinkedIn kita gitu. Dan juga ke pertanyaan berikutnya nih dari saudara Ibnu. Saya Ibnu izin bertanya, apakah ada saran terutama untuk mahasiswa yang masih awam mengenai LinkedIn dan dunia kerja untuk bisa survive ke dunia kerja terlebih banyak yang mahasiswa yang sebenarnya kurang aktif dalam organisasi maupun bidang luar akademik. Terima kasih, Kak. Nah, mungkin Kak Farah bisa langsung menjawab nih, Kak. Oke. Mungkin gambaran besarnya apa ya? In our life we have to make decision gitu kan. Dan decision itu mau ke kanan atau ke kiri, ke depan, ke belakang, nggak ada yang benar atau salah. Lebih ke ketika menurut kita udah benar, ya udah kita harus lanjutin. Ketika menurut kita salah, kita harus cari tahu juga apa yang salah dan gimana cara benerinnya. Nah, ini maksudku nyambungin ke
ketika seseorang ngerasa kayak misalkan ada tipe orang yang kayak introvert atau geeky banget yang ngerasa kayak gue pengen dapat GPA yang bagus aja, tapi gue nggak mau ikutan organisasi ataupun olimpiade atau apapun lah, misalkan kayak gitu. Nah, sebenarnya menurutku itu adalah pilihan masing-masing orang sih. Cuman kasarnya ketika kamu mau ke dunia kerja, memang kompetisi itu benar-benar real sih. Jadi as a fresh graduate itu kan yang kita lihat tuh atau value-nya itu adalah bukan yang kita lihat kayak udah pernah kerja apa enggak gitu, dan kalau udah pernah internship itu apa aja, itu memang salah satu consideration, tapi di luar itu sebenarnya lebih ke kayak readiness gitu loh, kayak readiness seseorang, karena gini, mau orang sepintar apapun GPA-nya 4 out of 4, tapi dia readiness untuk bekerjanya itu nggak bisa, istilahnya tuh misalkan dia nggak bisa bekerja sama dengan orang lain, atau dia nggak bisa kerja bareng sama orang lain, dan yang lain-lain, sebenarnya kan readiness dalam kerja tuh bukan dalam kita pintar di akademis aja gitu ya, tapi juga dalam hal-hal yang bakal karena di dalam kerjaan tuh, wah itu benar-benar sih kayak misalkan how to deal with your boss, how to deal with your colleagues, atau how to deal with your own work juga, misalkan yang apa ya, kayak kerjaannya memang banyak, tapi if you cannot manage your time management, your mood management, nah hal-hal yang soft skills kayak gitu tuh sebenarnya biasanya bisa kita dapetin di luar dari yang akademik tadi sih, gitu. Makanya aku sebenarnya saranin kalau misalkan nggak pengen ikutan yang lain-lain, tapi at least coba punya satu hal yang emang kamu sukain gitu ya. Kayak misalkan dulu waktu aku jujur waktu kuliah di LSPR aku nggak ikutan apa namanya di kampus gitu ya, aku nggak ikutan organisasi dan segala macem, tapi aku udah ikutan si remaja masjid itu gitu. Ini remaja masjid itu aku ngerasa emang remaja masjid anak Jakarta gitu ya, jadi kayak bikin acara-acaranya tuh yang cukup gaul juga, dan ngundang banyak istilahnya bikin events yang aku juga jadi belajar gitu, kayak gimana sih aku bikin proposal, gimana aku jual proposal aku untuk dapetin sponsor, terus juga gimana aku approach artis-artis nih yang misalkan siapa lo gitu kan, tapi hal-hal yang kayak gitu sebenarnya itu bakalan ngebantu kita sih. Jadi makanya aku sangat saranin kalau sampai sekarang belum ada, at least coba punya sesuatu yang kamu sukain di luar dari akademik sih, karena trust me, direct and non indirect itu bakalan ngebantu kita bukan cuma di kerjaan, tapi as a part of growing up gitu loh. Anjir, satu gue gitu lah. Gimana nih Saudara Ibnu, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Mungkin teman-teman nyoters yang lain masih memiliki sesuatu yang mengganjal di hatinya dan masih ingin dipertanyakan, boleh banget nih bertanya lagi, mumpung masih ada waktunya. Oh, ini dari Saudara Ibnu, terima kasih Kak. Wah. Semoga nggak ketuaan ya gue jawab. Aku masih muda, aku masih 27 tahun. Iya. Mungkin sembari menunggu teman-teman ingin, oh ini ada pertanyaan juga lagi. Dari Saudari Adinda Karunia, halo Kak, terima kasih atas materinya yang sangat menarik. Saya Adinda Karunia ingin bertanya, di LinkedIn terdapat bagian activity di mana kita bisa memposting tulisan kita. Jika dilihat dari kacamata recruiter, sepenting apa sih bagian activity itu? Lalu pertanyaannya kedua, hal apa sih yang harus dipelajari atau dipersiapkan terlebih dahulu ketika ingin terjun ke dunia rekrutmen? Terima kasih sebelumnya Kak. Wah, ada 2 pertanyaan nih, Kak. Boleh langsung dijawab nih. Oke, iya. Thank you juga untuk pertanyaannya, Adinda, karena tadi aku belum sempat bahas nih activity. Sebenarnya penting nggak penting dan nggak penting dan penting. Kenapa kayak gitu? Karena gini sih, aku jujur aku bukan tipe orang yang suka update mengenai sharing my thoughts atau komentarin misalkan politik atau apa di LinkedIn misalkan. Activity aku tuh lebih ke aku sharing job posting gitu kan, karena kerjaan aku memang aku harapannya dengan aku sharing gitu ya, yang kayak hai LinkedIn aku lagi cari posisi ini, harapannya banyak yang like, yang komen, dan jadi lebih banyak yang tahu kalau Bukalapak lagi cari nih posisi ini kayak gitu. Jadi sebenarnya menurutku bukan masalah penting nggak penting, tapi tergantung purpose-nya apa sih. Kalau kamu tipe yang kayak pengen
a part of your branding itu kamu pengen aktif sharing your thoughts, sharing your knowledge, atau kamu suka nulis misalkan, itu banyak banget kok juga. Dan aku juga suka ngelihat kayak misalkan dari nulisnya ini misalkan dia pakai bahasa Inggris misalkan ya, dan aku lagi cari penulis, writer yang harus jago bahasa Inggris. Nah, biasanya aku juga lihat juga nih, activity-nya bahasa Inggrisnya gimana, grammar-nya, kayak gitu-gitu sih. Jadi memang benar-benar tergantung dari purpose-nya gitu. Dan jawaban yang kedua, mungkin just to be clear, ini maksudnya kamu pengen jadi recruiter atau kamu proses rekrutmen nih? Oh, oke. Waduh, menarik banget nih kalau kamu pengen jadi recruiter. Aku suka banget sharing ini karena mungkin gampangnya gini. Kalau ini bukan masalah introvert atau extrovert ya. Banyak di tim aku ada juga yang introvert, tapi mereka tetap bisa performing well lah. Gitu. Jadi mungkin jawabannya kalau kamu suka ketemu sama banyak orang setiap harinya, berbagai macam orang, dan kamu suka ada anakku. Kalau kamu punya apa ya, istilahnya tuh jadi kan dalam hidup, dalam pekerjaan pasti kita, dalam kuliah juga lah, kita pasti punya what motivates me that I get up every day gitu kan. Jadi kalau aku, what motivates me every day selama 7 tahun tadi aku nggak bosen karena memang I'm really liking and passionate with my job gitu. Yang aku ngerasa talking with other people itu bukannya capek mungkin ada, bukannya ngebosenin, tapi lebih ke kayak I get to learn from other people. Kasarnya kalau rekrutmen, jadi as recruiter itu kan kita nggak misalkan aku cari head of engineering, aku cari head of marketing, itu kan aku nggak pernah di posisi tersebut gitu kan, atau aku nggak pernah di tim marketing lah misalkan. Cuman somehow I need to understand kerjaannya mereka tuh ngapain dan juga cari orang gitu kan. Jadi menurutku jadi recruiter tuh gampang-gampang susah dalam artian kayak mesti yang kayak cepet tanggap dan juga bisa membuat connection ketika lagi ngobrol sama orang tuh, orang juga pengen open up sama kita yang tadinya stranger gitu. Karena jujur di interview aku sama orang kan, aku juga mesti build connection yang mereka bukan harus ya, kayak at least mereka mau open lah sama diri aku gitu. Dan juga aku nanti biasanya nanyain gaji juga loh sama mereka gitu. Jadi makanya jadi recruiter tuh menurutku mesti siap mental dan juga nggak frustasi lah ketemu sama macam-macam orang gitu. Persiapannya menurutku kamu bisa mulai belajar dari sekarang, kayak misalkan teknis interview gimana, terus juga persuasive skills itu juga penting banget, karena kan kalau kita lagi kasih offering gitu ya, aku pengen ngasih gaji orang, misalkan gaji orang sebelumnya 3 juta, terus aku pengen ngasih misalkan nggak terlalu banyak nih, 3,5 juta. Gimana caranya 500.000 ini tuh kenaikannya bisa berarti untuk orang itu gitu loh. Jadi aku mesti tahu apa aja sih yang penting bagi Jeffrey misalkan gitu, kayak walaupun misalkan dari nominalnya ini nggak kelihatan banyak 500.000 per bulan, cuman kalau dikali misalkan 500.000 kali 12 misalkan berapa gitu. Terus juga value apa nih misalkan yang aku bisa jual ke Jeffrey untuk dia jadi bisa ngerasa 500.000 ini bukan jadi deal breaker, tapi aku bisa belajar apa nih, apa sih yang penting gitu buat aku gitu. Jadi hal-hal soft skill yang kayak gitu tuh emang kelihatannya susah, cuman ketika semakin banyak ngobrol sama orang, aku yakin kita bakalan lebih ngerti sih, kayak gimana ya kita bisa dapetin informasi yang akan berguna buat kita gitu. Gimana nih dari saudara Adinda Karudia? Wah, terima kasih banyak Kak. Sangat keren nih jawabannya. Ini juga ada pertanyaan dari saudara Eka Anasrul nih. Oh, ini tadi yang LinkedIn-nya direvisi loh, Kak. Langsung bertanya dia. Kak Alika mau tanya, LinkedIn baiknya tuh bahasa Inggris atau boleh bahasa Indonesia ya, Kak? Apakah pengguna bahasa Inggris lebih berpengaruh? Terima kasih, Kak. Oke, mungkin helikopter view-nya itu LinkedIn ini kan bisa diakses sama semua orang ya di dunia gitu. Dan as we all know,
mother language di luaran itu sebenarnya lebih ke bahasa Inggris kayak gitu, walaupun mother language kita tuh di sini Indonesia gitu sih. Jadi kalau aku sih melihat kalau ini bukan masalah jago bahasa Inggris atau enggak ya, cuman banyak kok tools misalkan Google Translate itu sebenarnya benar kalau bahasa Indonesia kita benar gitu. Jadi kayak bahasa Indonesia dan penataan kita tuh juga benar, sebenarnya Google Translate itu benar. Dan juga kamu bisa download Grammarly, anakku Grammarly, jadi dia nanti bisa kasih rekomendasi gitu, misalkan yang kamu tulis grammarnya salah gitu, itu bisa for free juga kok, bisa juga yang advance bayar per tahun kayak gitu. Jadi menurutku banyak cara menuju Roma, yang penting kita usaha dulu lah gitu. Jadi menurutku sebaiknya pakai bahasa Inggris. Apakah sudah menjawab pertanyaannya, Saudara Eka Nasrul Hakim? Siap, sudah. Terima kasih, Kak. Okay. Mungkin jika kita pakai bahasa Inggris juga bisa direkrut nih dari HR luar negeri kan, Kak? Betul. Nah, mungkin lebih luas nih jangkauannya kan bisa jadinya. Ini juga ada pertanyaan dari Saudari Najla Giva Suraya nih. Halo Kak, aku Najla, salam kenal Kak. Izin bertanya Kak, bagaimana Kakak sebagai recruiter menanggapi lamaran seseorang yang punya latar belakang LinkedIn yang kurang sesuai dengan posisi yang dilamarnya? Terima kasih Kak. Bisa jadi memang aku skip lamarannya, bisa jadi aku lihat gitu. Jadi yang bikin aku skip adalah kalian cuman apply, dan juga dari situ nggak ada body email atau penjelasan kenapa dengan background kamu yang berbeda, kamu pengen coba sesuatu yang baru nih, gitu loh. Karena mungkin kasarnya gini, recruiter itu kita setiap hari CV screening itu ratusan, bahkan juga tim aku ribuan, kayak gitu. Jadi nggak mungkin kita benar-benar ngeliatin, istilahnya kalau emang nggak punya daya tarik tersendiri yang kita harus pay attention, kita juga pasti akan skip, kayak gitu. Jadi saranku, aku sangat-sangat encourage orang-orang yang, makanya tadi aku bilang background aku bukan di psikologi, tapi aku nyemplung di rekrutmen yang mostly orang-orang yang di psikologi. Tapi saat itu aku punya keberuntungan di mana aku memang ditawarin kerjaan saat itu. Nah, kalau kalian memang belum ditawarin kerjaan, misalkan nih posisinya sekarang posisinya jurusannya matematika misalkan. Nah, kalian nih kalau matematika di luaran itu bisa data analis, bisnis analis, atau data scientist misalkan. Nah, kalau kalian pengen pekerjaannya ini lebih ke kayak misalkan partnership associate gitu, misalkan untuk berhubungan sama orang luar gitu, terus juga cari klien misalkan. Nah, menurutku di body emailnya itu kalian juga harus jelasin gitu, kayak kenapa nih aku tuh pengen mencoba hal baru gitu, apakah karena kamu ngerasa di luar dari jurusan kamu matematika yang istilahnya lebih ke analis di balik layar, tapi sebenarnya as personal itu tuh kamu lebih suka ngobrol sama orang lain gitu, dan juga cari klien misalkan gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh itu penting banget juga untuk ngebantu recruiter untuk tahu gitu, kayak bukan karena gini, banyak juga orang yang asal apply, sorry to say gitu. Jadi kita ngerasa yang kayak kok dia nggak baca requirement-nya sih, kan kita udah jelasin requirement-nya kayak gini, terus kok lo apply nggak ada body email, ya jadi kita juga skip gitu sih. Jadi saranku, aku sangat-sangat menyarankan di body email-nya itu dijelasin kenapa kita pengen coba posisi baru gitu. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Saudari Najla Giva Suraya? Orangnya nggak ada nih. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Saudari Prastaseni Anugrah. Oh, Saudara. Kak, ada nggak hal yang nggak boleh ditulis di LinkedIn, tapi sering ditulis orang? Itu ada nggak, Kak? Ada. Bukan gimana-gimana ya, kayak dulu banget. Aku sering banget dapet, tapi ini bukan mereka tulis di LinkedIn ya, tapi ini juga termasuk menurutku yang aku pengen wanti-wanti juga, jangan kita jadiin LinkedIn ini sebagai sosial media yang
non profesional lah gitu. Kayak aku sering banget misalkan diajak kenalan, diminta nomor HP, terus diajak ta'aruf kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh menurutku itu sangat-sangat nggak profesional ya. Walaupun mungkin maksud dia baik ya, bukan yang nggak sopan. Cuman mungkin dia juga nggak ngerti LinkedIn itu apa. Cuman karena aku orang yang ngerti dan walaupun aku saat itu juga misalkan belum menikah, aku tetap ngerasa kayak ya bukan ini sih caranya gitu. Jadi kayak di Tinder nggak ada yang ngajak ta'aruf deh. jadi makanya untuk yang laki-laki, untuk yang perempuan, intinya jangan sampai menggunakan LinkedIn untuk hal-hal yang nggak sesuai sama profesionalisme lah gitu. Kayak kalau misalkan teman kayak aku juga sering diajak webinar sama mahasiswa yang dia approach aku lewat LinkedIn, atau aku diminta narasumber untuk skripsi atau apa, itu pasti aku seneng gitu, karena memang mungkin mereka nggak tahu nomor aku, atau malah kalau di Instagram malah nggak cocok kan ngajakinnya, kayak gitu sih. Jadi hal-hal yang mungkin bukan di LinkedIn profilnya, tapi how we use LinkedIn ya, malah jadinya kita jadi abuse tuh kalau kayak gitu sih. Atau mungkin kalau saranku, kalau misalkan di activity tadi mau ngepost sesuatu yang kontroversial misalkan gitu ya, kayak misalkan mau nulis COVID nggak bener nih, politik nih, dan segala macam, menurutku hal-hal yang kayak gitu jangan kamu tuangin di LinkedIn sih, malah nanti orang yang nggak kenal kamu udah jadi judging duluan gitu loh, yang kayak lo tahu apa sih tentang COVID misalkan gitu. Jadi menurutku hal-hal yang kayak gitu lebih diminimalisir lah. Apakah sudah menjawab pertanyaannya dari saudara Prasta tadi? Mantap. Oh, mantap. Berarti sangat-sangat puas dia dengan jawaban Kak ya. Ini juga ada lagi nih pertanyaan dari saudara Zaki. Halo Kak, aku Zaki. Mau tanya nih, apakah work experience di LinkedIn itu harus linear dalam satu bidang, atau bisa lebih dari satu bidang pekerjaan yang tidak berhubungan? Terima kasih Kak. Bisa langsung menjawabnya Kak. Jawabannya boleh banget sih. Yang penting jelas ya. Maksudku jelas, kayak misalkan tadi Najla ya. Najla dari posisi misalkan marketing terus pindah ke HR misalkan gitu, jadi recruiter. Nah, itu tuh menurutku nggak apa-apa ditulis, tapi makanya aku saranin about-nya tadi tuh, about me itu juga ditulis gitu. Misalkan di situ ditulis kayak selama setahun gue kerja di marketing, tapi ternyata setelah gue cari tahu, ternyata tuh gue lebih suka di bagian recruiter, makanya my current role sekarang itu di rekrutmen karena gini kayak gitu sih. Jadi menurutku itu tuh bakalan jadi lebih make sense lah. Aku sebagai recruiter nggak kenal nih Zaki siapa, cuman karena ditulis kayak gitu aku jadi mikir, oh ternyata kayak gitu toh ceritanya, kayak gitu sih. Gimana nih jawabannya Mas Zaki? Apakah sudah menjawab nih? Oke, makasih Kak. Wah. Ini mumpung masih ada waktu, apakah teman-teman Youters masih ada yang ingin bertanya nih? Yang masih mengganjal di hatinya, iya. Nanti resah kalau nggak dikeluarin gitu kan. Boleh banget nih, masih bertanya lagi nih. Apakah masih ada? Kami tunggu. Sembari menunggu pertanyaan nih, boleh nih saya juga bertanya sama Kak Farah nih Kak. Sejujurnya saya juga tertarik sih Kak ke dunia HR gitu, human research. Nah itu kan berarti kayak kalau saya mau kayak dilirik sama HR di bidang HR juga, berarti saya dari sekarang tuh harus kayak ngikuti kegiatan yang relevan juga gitu berarti kan Kak? Agar kayak dapat poinnya gitu kan Kak pas dicek gitu. Iya. Iya. Saranku sih satu, bisa kayak gitu, dan juga tetap keeping updated sama industrinya gitu ya, dan juga posisinya. Misalkan aku kan di
tech company atau startup. Jadi kalau kamu tertariknya di situ, kamu juga coba activate nih Google Alert, misalkan company-company apa aja nih yang memang leading di teknologi, misalkan Bukalapak, terus yang lain-lain lah, kayak gitu. Jadi kan kamu tetap dapat tahu nih kayak, oh ternyata sekarang yang lagi terjadi nih di tech industry itu kayak gini ya, gitu. Terus juga kamu bisa istilahnya add orang-orang yang kamu menurut kamu nih bakalan apa ya, ketika dia post bisa bermanfaat lah buat kamu, misalkan kayak gitu. Jadi menurutku sih karena istilahnya masih banyak waktu yang bisa kita lakuin, jadi gunain waktu itu buat belajar sebanyak-banyaknya sih. Dan kalau bisa ketika nanti internship kamu apply-nya buat posisi yang HR juga. Wah, terima kasih banyak Kak jawabannya. Ini ada yang raise hand nih Kak, dari Yot Solo, Saudara Muhammad Taufik Hardiansyah. Boleh banget nih unmute untuk bertanya. Oke, terima kasih Kak Jeffrey. Maaf agak bising. Mau tanya ke Kak Farah, ini mungkin ini sih Kak cerita aja kayak sebetulnya Kak Farah menjadi seperti recruiter ini di beberapa startup di Indonesia itu kayak apa sih yang bikin males duluan gitu loh Kak, kayak aduh ini males banget ngoreksi LinkedIn atau CV dari orang kayak gini ya, yang males duluan gitu. Terus pernah nggak sih Kak kayak ada perasaan dilema gitu yang benar-benar kayak antara hati dan keinginan tuh berbeda gitu Kak. Mungkin ini cerita aja sih Kak. Pasti ada Gitu sih. Kak, terima kasih. Thank you, Taufik. Menurutku karena kita kan setiap hari dalam satu hari bisa ngobrol sama banyak orang, kayak contohnya sekarang nih aku bisa ngobrol sama teman-teman banyak banget. Yang bikin aku semangat sebenarnya lebih ke kayak rasa ini mungkin sounds klise ya, cuman aku ngerasa mau ini orang istilahnya jelek apa bagus gitu ya, sesuai apa enggak yang aku cari, cuman aku ngerasa dari setiap orang, even yang jelek pun aku bisa belajar sih dari dia. Walaupun misalkan dia jelek ini karena dia ternyata nggak sesuai sama yang aku cari, tapi at least dari ngobrol tadi tuh aku juga dapat informasi gitu loh tentang pekerjaannya dia sekarang ngapain, company yang dia sekarang lagi bekerja itu juga seperti apa, kayak gitu sih. Jadi menurutku it sounds cliche, cuman jujur yang ngebuat aku semangat tuh lebih ke always see the positive vibe-nya aja sih, ketika kita ngerasa, aduh udah gue capek-capek nelfon 1 jam ternyata nggak cocok lagi, misalkan gitu sih. Jadi hal-hal kayak gitu sebenarnya jujur terjadi, tapi ya dibawa dibawa happy aja sih, gitu. Terus kedua yang dilema dan gak sesuai sama hati tuh ada juga, misalkan gini, misalkan user udah oke nih kayak oke ya gue oke dari orang yang fresh graduate sampai 2 tahun pengalaman misalkan gitu, tapi setelah aku kasih yang fresh graduate nih misalkan bagus, cuman dia tetap nggak mau gitu loh, yang ujung-ujungnya tuh aku tahu yang misalkan alasan dia tuh klise gitu, alasan dia misalkan yang kayak aduh menurut gue terlalu green nih dia masih fresh graduate, terus dalam hati gue ya kan lo yang minta nggak apa-apa gitu loh. Jadi hal-hal kayak gitu sebenarnya bakalan terjadi sih dari sisi recruiter dan juga hiring manager atau user gitu. Jadi sebenarnya posisi recruiter tuh kita di tengah-tengah antara kandidat dan juga user gitu loh. Misalkan menurut kita nih, aku tahu nih kayak Taufik orangnya kayak gimana. Jadi pasti aku kasih tahu ke user yang kayak sebelum interview ya, aku ngasih tahu kayak menurut aku Taufik orangnya gimana. Terus habis itu user misalkan Jeffrey interview, terus dia bilang yang kayak hal yang udah aku kasih tahu juga nih, udah aku heads up gitu loh. Jadi aku ngerasanya tuh yang kayak kalau emang lo nggak mau, ngapain dari awal lo interview? Kan gue jadi istilahnya tuh bukan company yang nggak enak sama Taufik, tapi aku yang nggak enak gitu loh. Karena aku adalah orang yang kontak ke Taufik dan juga aku sebagai representatif dari company gitu loh. Jadi kayak ketika ada sesuatu tuh yang nggak enak tuh sebenarnya aku ngerasa yang nggak enak tuh di aku gitu loh. Bukan yang aku take it personal ya, tapi karena ownership kali ya, ownership dari pekerjaan aku dan juga aku sangat-sangat care dengan pekerjaan dan company aku gitu sih. Jadi sebenarnya hal-hal yang kayak gitulah yang bikin tuh dilema sih. Gimana nih Mas Taufik? Atas jawabannya. Oke, sudah cukup Kak Jeffrey, ternyata cukup ini ya Kak ya, antara dilema dan mungkin ada sering terjadi kayak dilematis tersendiri bagi rekruter gitu ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Farah.
Wow, mantap banget. Ternyata rekruter juga mengalami dilema ya, bukan hanya para pelamar aja gitu. Dalam. Nih ada lagi nih Kak pertanyaan dari Deva Rahma. Izin bertanya Kak, semisal ada pelamar yang sesuai kebutuhan nih, tetapi ketika di interview pelamar ini grogi atau minder, itu langsung gagal atau bagaimana Kak? Nah ini ceritanya demam panggung loh Kak. Mohon maaf Kak, masih Lupa-lupa tadi anakku nangis. Jawabanku sih enggak, karena kalau misalkan memang udah sesuai kebutuhan nih dari sisi technical, terus personality, culture gitu ya. Kalau misalkan masalahnya cuman grogi sih, itu something yang apa ya, menurut kita wajar sih. Bukan hanya fresh graduate kok. Even aku gitu ya, aku udah biasa interview orang, tapi ketika aku di interview, kalau aku kurang persiapan misalkan, aku juga pasti akan ngerasa grogi sih. Jadi makanya untuk minimalisir grogi, aku saranin research mengenai posisinya yang kamu apply apa, terus company-nya apa, dan juga tanya ke rekruternya, kira-kira apa aja sih Kak, Mbak yang bakalan ditanya, aku jadi pengen prepare. Itu boleh banget kok, karena menurutku rekruter yang baik ya, rekruter yang baik, aku dan timku tuh aku selalu encourage, mau kandidatnya fresh graduate atau yang udah experience, kita tetap harus brief mereka. Kayak kira-kira usernya ini bakalan bahas apa aja sih, jadi mereka juga bisa prepare. Karena jujur, as a recruiter, kita juga punya interest gitu. Kita pengen kandidat kita bisa sukses kan, gitu. gimana nih saudara Dian pertama ini yang lain. Deva tadi udah menjawab, apakah belum? Saya rasa ini sudah sangat-sangat menjawab nih kan. Wah, baik Kak, makasih. Dan juga ini ada lagi nih pertanyaan dari saudara Dion Pratama. Halo Kak, saya Dion, izin bertanya. Kalau Kakak melihat pelamarnya sering berpindah-pindah pekerjaan, bagaimana Kak? Karena saya pernah dengar, saya pernah dengar Kak. Oh gitu. Oh belum selesai pertanyaannya. Mau dilanjut atau langsung dijawab? Aku ngerti deh maksud kamu gimana. Atau mau langsung dijawab Kak? Boleh. Ya. Aku sih apa ya? I'm a strong believer. Every decision yang seseorang ambil pasti ada alasannya. Mau itu alasannya menurut kita gitu ya, menurut orang lain nih baik atau buruk, tapi pasti tetap ada alasannya. Misalkan kayak Dion nih 1 tahun pertama kerja misalnya di company A, terus decision kamu pindah itu lebih ke kayak, oh ternyata gue pengen coba posisi baru. That's still a reason kan, gitu. Terus 1 tahun kedua kamu pengen pindah, pengen dapat gaji yang lebih bagus, misalkan gitu. Jadi karena saya pernah dengar banyak orang yang 3 tahun berpindah supaya karirnya naik. Oke. Jadi menurutku ya, makanya tadi yang aku bilang decision itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tergantung memang purpose-nya kita apa. Contohnya nih ya, kayak aku pernah di company A, aku suka banget di sana, aku ngerasa career progression aku bagus dan segala macem, cuman aku punya a strong reason yang I need to help my family saat itu, yang akhirnya aku harus pindah kerja gitu. Jadi aku nggak peduli orang bakalan ngelihat itu kayak gimana, tapi emang menurut aku saat itu that was the best decision that I ever had gitu. Jadi ketika kamu punya strong reason yang kamu bisa istilahnya resonate gitu ya sama recruiter ketika kamu interview sama orang lain, menurutku sah-sah aja sih kayak gitu. Ini bukan berarti aku mengokekan kita setiap tahun pindah ya, atau sebelum setahun pindah kayak gitu. Aku tetap saranin sebenarnya kalau bisa biasanya tuh ada 3 bulan pertama kan probation, terus 3 bulan kedua kita 6 bulan pertama kita juga bisa adjusting dan proven gitu loh, kayak gue bisa nih di posisi ini. Terus tahun pertama misalkan dari Januari sampai Desember udah bisa nih kelihatan performance gue tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Nah terus untuk jawaban kayak karirnya naik, karena saya pernah dengar banyak orang yang 3 tahun berpindah supaya karirnya naik. Jadi maksudnya dalam 3 tahun tuh pindah-pindah maksudnya. Gitu bukan, Dion? Ya, apakah begitu, Saudara Dion? Mungkin maksudnya gini, Kak, dia tuh berpindah supaya dapat cari penghasilan yang lebih layak gitu, mungkin, Kak. Atau karirnya tuh naik. Mungkin dia di perusahaan sebelumnya di bawah, gitu. Itu sih yang aku belum clear, 3 tahun pindah-pindah atau gimana?
Saudara Dion, apakah bisa apalagi jelasin lagi? Oh ya betul Kak, kalau 3 tahun nggak ada kenaikan atau promosi, dia cari pekerjaan baru. Oh, jadi kayak gimana gitu? Oke. Mungkin gini, ketika kita di satu company, kan ada dua sisi nih, employee kasih kontribusi yang terbaik, dan juga company bisa menilai kontribusi yang terbaik ini secara fair, gitu kan ya. Nah, makanya ada beberapa orang yang mereka ngerasa, ini regardless 3 tahun ya, ada orang yang lebih dari 3 tahun, tapi dia belum ada promosi. Kenaikan setiap tahun mungkin ada, tapi mungkin dia ngerasa kurang karena dia mengharapkan gajinya lebih besar, yang biasanya itu kalau gaji besar tuh dari promotion, kayak gitu. Nah, yang aku pengen saranin tuh pertama, gini sih, sebelum ini in any situation ya, sebelum kita blaming eksternal, kita coba lihat dulu internal kita gitu loh, yang kayak kenapa ya kira-kira selama 3 tahun gue di company ini kok gue belum di promotion misalkan. Dari situ sebenarnya kalau kita mau berusaha asking ourselves dan juga be honest gitu ya, itu susah banget loh, being honest with ourselves, kayak mengakui kurangnya kita apa. Jadi menurutku aku pengen banget sih teman-teman juga bisa sebelum kita melihat eksternal, coba lihat dulu diri kita tuh kayak gimana. Kalau kita ngerasa kayak gue udah sesuai kok sama apa yang dimauin bos gue misalkan gitu. Nah, the next step-nya itu coba ngobrol sama bosnya gitu loh. Coba ngasih tahu, biasanya tuh yang bagus 1 minggu atau 2 minggu sekali dari bosnya punya meeting sama anak-anaknya gitu. Kayak aku setiap minggu sih sama timku, aku cek 1 jam itu aku ngobrolin tentang kerjaan mereka, dan juga di luar kerjaan sih, anything. Kalau aku mau curhat, mereka mau curhat gitu. Jadi di posisi di sesi itu sebenarnya juga bisa sharing yang menurut kita nih unek-unek lah mungkin ya, yang kayak kenapa nih gue udah mungkin cara kata-katanya penting juga ya di iniin, bukan yang kayak nodong gitu loh tapi lebih yang kayak ngobrolin career progression lah gitu, kayak misalkan hai mas, kayak saya udah 3 tahun di sini, saya ngerasa saya udah sesuai sama kebutuhan yang Mas butuhkan, company butuhkan. Mungkin kata-katanya itu lebih kayak bukan saya kapan dipromosi, tapi lebih ke kayak apa sih yang saya bisa improve biar kedepannya saya bisa dipromosi juga untuk ke posisi yang lebih tinggi misalkan gitu. Jadi dengan kayak gitu sebenarnya dari manajer kan juga akan ngerasa seneng ya, kayak approach-nya tuh, oh ternyata lo emang istilahnya mau menuju sana, dan lo juga pengen tahu apa sih yang sebenarnya menjadi blocker gitu, lo belum bisa di posisi sana gitu sih. Jadi menurutku itu penting banget untuk bisa having discussion with the manager gitu. Oh, berarti lebih berbincang terlebih dahulu berarti kan Kak? Iya, karena kalau nggak ngomong jadinya ntar ada miskomunikasi. Iya. Terus kayak kita tuh berusaha belajar lebih lagi buat mengimprove diri kita gitu kan. Benar. Nah, untuk saudara yang pertama, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Baik Kak, terima kasih Kak. Wah. Udah kali ya. Nanti kalau ada yang mau nanya lagi boleh via LinkedIn aku atau I don't know, email. Yeah. Bisa banget nih. Mungkin karena sudah menilik waktu nih kan, sudah 4:30. Sudah saatnya nih orang ngabuburit di rumah berbuka gitu kan. Nah, jadi kalau untuk teman-teman Yoters yang ingin bertanya, boleh banget nih nge-DM Kak Farah atau lewat email gitu kan. Iya. Jadi sesi Q&A kita akhiri sampai di sini dulu. Jangan bersedih buat teman-teman Yoters yang lain. Masih banyak kok apa webinar dari Yacht Solo lainnya. Nah, kita setelah Q&A ini kita lanjut ke sesi dokumentasi nih. Mungkin teman-teman Yoters boleh banget nih on cam biar wajah-wajah cantik dan gantengnya kelihatan banget nih pas didokumentasikan. Jangan insecure loh. Mungkin buat para operator bisa langsung mendokumentasikan acaranya. Teman-teman mungkin bisa on cam dulu yuk sebentar. Ayo teman-teman Yoters boleh on cam nih.
biar bisa masuk IG Solo loh. Oke, karena kayaknya nggak ada lagi yang on cam, jadi aku langsung screenshot aja. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih untuk operator sudah mendokumentasikan. Dan juga terima kasih nih yang sebesar-besarnya untuk Kak Farah, karena sudah mau nih meluangkan waktunya berbagi ilmu untuk kita semua. Dan juga tentunya ilmu tadi sangat-sangat memberi insight loh, mungkin bukan hanya untuk saya, tapi untuk teman-teman Yacht Solo juga yang lainnya, teman-teman Yachters yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak, Kak. Aku Mungkin juga Kak. terima kasih banyak udah di invite, so bisa kenalan Wah. teman-teman di Solo. Dan juga terima kasih buat teman-teman Yachters yang udah hadir pada hari ini, yang udah antusias, semangat untuk bertanya, dan juga menyimak materinya. Dan juga saya ingin memberi informasi lagi untuk teman-teman Yachters yang ingin berdonasi, boleh banget nih mendonasikan sebagian hartanya, karena nantinya donasi tersebut akan kami berikan kepada panti-panti asuhan yang ada di Kota Solo. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman Yachters mengisi link presensi dan evaluasi yang akan di-share di room chat berikut. Baiklah, tanpa memperlama waktu lagi, karena udah waktunya sudah habis, saya sebagai moderator izin undur diri. Mohon maaf bila terdapat kesalahan maupun dari perbuatan maupun ucapan saya. Saya sebagai moderator izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan gitu. Thank you all. Dah. Ya Kak, terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Kak. Terima Aku kasih, duluan ya. Kak. Terima kasih Kak.